tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, Tuhan. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, bertemu kembali dengan kami di dalam ibadah tengah minggu, dan sebentar kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang di rumah, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Sampai detik hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh beraktivitas, kami bahkan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Engkau mengurapi setiap hati kami, terlebih hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sering kasih oleh Tuhan, di era new normal ini hampir semua orang mengalami hal yang sama. Apa yang diperbincangkan, apa yang dikatakan, semua mengalami kesusahan yang sama. Kita banyak mengalami problema, mengalami namanya resesi, masalah keuangan, masalah kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, bahkan sampai ada yang depresi dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini saya tidak sedang ingin membahas tentang bagaimana mengalami terobosan, membahas tentang mujizat, membahas tentang iman. Tetapi kita akan belajar dari kitab Keluaran. Kenapa kitab Keluaran? Kitab Keluaran akan membantu kita mengubah cara pandang kita menggunakan lensa Alkitabiah.
yaitu cara pandang Tuhan. Bahkan melalui kitab Keluaran akan memberikan kita sebuah kalibrasi hati, bukan sekedar cara-cara atau langkah-langkah, tetapi pandangan terhadap Tuhan yang memberikan kepada kita kepercayaan yang benar. Sehingga waktu saudara memandang dunia ini dengan segala persoalannya, bahkan memandang hidup kita, persoalan kita, saudara tetap bisa merasakan ketenangan. Karena saudara tahu bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam hidup saudara. Tema hari ini saya kasih judul, lebih penting janjinya Tuhan atau kehadiran Tuhan. Kita buka di kitab Keluaran, pasal yang ke-33. Kitab Keluaran, pasal yang ke-33, ayat 1-3. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara kasih oleh Tuhan, bisa kita lihat di sini dengan begitu jelas bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan akan kirim malaikatnya. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan. Wow, ini sangat luar biasa. Akan tetapi di sini juga dengan sangat jelas, aku, yaitu siapa? Tuhan, aku tidak akan berjalan di tengahmu. Saya kasih sebuah contoh, Bapak Ibu. Saudara pasti pernah nggak mengalami hal bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, misalnya waktu saudara masih pacaran, saudara pernah ngerasa udah nggak tahan karena sering berantem terus, pengennya putus. Atau misalkan saudara sudah menikah, saudara saking jengkelnya, nggak tahan tinggal satu rumah di rumah, pengennya itu kabur aja, pengennya itu tidur di luar aja. Atau saudara statusnya sebagai anak, saudara sudah nggak tahan tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Saudara pengennya itu minggat dari rumah. Tetapi pada saat yang bersamaan di dalam hati saudara, di dalam hati atau di dalam benak saudara, saudara tahu bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa dia. Seperti itu. Inilah Bapak Ibu, skenario yang dialami oleh bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin memelihara bangsa Israel. Tuhan bukan hanya ingin menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, dengan mana atau dengan burung puyuh. Tuhan bukan hanya ingin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi Tuhan ingin tinggal di sana. Itu sebabnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah, kemudian memberikan instruksi yang begitu spesifik di dalam Keluaran 25. Dalam membangun kemah tabernakel Musa di mana Tuhan mau tinggal bersama dengan umatnya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Seakan-akan jadwal Tuhan dengan umat Israel nggak cocok, nggak sinkron. Umat mulai resah, cemas karena menunggu Musa terlalu lama di atas gunung bertemu dengan Tuhan. Dan herannya umat Israel atau bangsa Israel minta kepada Harun untuk dibuatkan patung anak lembu emas yang dalam tanda kutip seakan-akan disamakan dengan Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Itu kenapa Tuhan marah dan Tuhan menghukum. Hampir 3.000 orang mati.
Ribuan yang lainnya sisanya kena penyakit sampar. Bisa kita lihat di sini, Tuhan dengan begitu jelas, Tuhan sangat benci dengan dosa. Lalu bangsa Israel ketakutan. Dan mereka sadar bahwa mereka telah jatuh dalam dosa. Kembali ke cerita awal Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menuntun mereka menghalau para musuh. Tuhan akan memberikan kemenangan atas suku-suku dan bangsa. Bahkan Tuhan akan memberikan kelimpahan, yaitu apa? Susu dan madu. Akan tetapi di sini Bapak Ibu, tetapi Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama mereka. Kenapa begitu? Karena di dalam Keluaran 32 ayat 3b, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya apa? Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sering kasih oleh Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Manusia berdosa tidak mungkin bisa tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sebab upah dosa adalah maut. Itu kenapa Tuhan memberikan opsi. Kamu aku berkati. Kamu aku kirim malaikat-malaikat. Bahkan kamu akan kuberikan kemenangan. Kamu aku janjikan kelimpahan, yaitu susu dan madu. Tapi aku, yaitu Tuhan, tidak bisa tinggal bersama dengan kamu. Sering kasih oleh Tuhan, saya mau tanya sejujur-jujurnya. Bukankah hal seperti ini yang banyak kita inginkan sebagai manusia? Enak kan? Kalau enggak ada Tuhan, ya. Kalau ada Tuhan itu biasanya ribet. Kalau ada Tuhan itu mesti kudus, mesti taat, banyak aturan, dan lain-lain. Dan inilah yang diinginkan bangsa Israel. Jangan-jangan sama dengan kita. Gimana nggak enak? Kita diberkati, dikirim malaikat, diberikan kemenangan, bahkan dijanjikan kelimpahan susu dan madu. Jika kita tarik ke dalam konteks zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang Kristen lebih suka ya keuntungan mengikut Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita lebih konsen dan menyukai apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut Tuhan ya daripada Tuhan itu sendiri. Saya ulangi. Banyak orang Kristen lebih suka keuntungan daripada mengikut Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita lebih konsen dan menyukai apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut Tuhan daripada persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Misalkan Bapak Ibu, saya kasih contoh. Banyak orang single atau orang masih jomblo ingin menikah dan punya pasangan. Dan ketika mereka sudah menikah, maka hidup mereka harus berubah total. Kenapa? Karena saudara tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ketika saudara sudah menikah, saudara harus memikirkan tentang kebersamaan. Saudara harus memikirkan untuk keluarga, bahkan untuk anak yang akan dilahirkan. Saudara tidak lagi boleh egois, mementingkan diri sendiri. Ya, saudara tidak boleh lagi menginginkan keuntungan daripada pernikahan itu, tetapi tidak mementingkan hubungan itu sendiri. Tidak boleh lagi. Maka lama-kelamaan pernikahan saudara akan mengalami namanya keretakan. Bahkan ke depan akan timbul namanya perpecahan. Saudara, di sini Tuhan ingin menunjukkan dari awal bahwa bangsa Israel itu maunya cuman makan saja. Maunya cuman nyamannya saja. Bangsa Israel maunya yaitu apa? Pemeliharaan Tuhan saja. Maunya mujizatnya saja, perlindungannya saja, bukan Tuhannya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati, kita sering lebih suka menerima janji Tuhan
daripada Tuhan itu sendiri. Ini yang berbahaya. Kita senang bisa menyaksikan kemenangan yang Tuhan beri. Kita senang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di mana-mana. Bahkan kita suka mengejar kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang paling penting? Apakah itu yang paling kita sukai daripada sumber, yaitu Tuhan itu sendiri? Tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Di sini begitu jelas. Nah, di sini kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak dengan kata tanah perjanjian. Banyak orang berpikir tanah perjanjian itu bicara tentang hal-hal jasmani saja. Oh, tanah perjanjian itu bicara tentang rumah dambaan, rumah impian. Itulah tanah perjanjian. Ada yang berkata tanah perjanjian itu ibaratnya seperti kenaikan pangkat, otomatis gaji juga naik. Tanah perjanjian itu bicara kalau aku dapat jodoh, hidup bahagia, menikah, dan sebagainya. Tanah perjanjian itu kalau aku sudah punya usaha sendiri, bukan ikut orang dan sebagainya. Ada yang berpikir tanah perjanjian itu kalau aku sudah punya aset di mana-mana, itulah tanah perjanjianku, dan lain-lain. Seringkali Bapak Ibu kita terjebak dengan kata tanah perjanjian. Seringkali yang menjadi fokus tanah perjanjian kita bahkan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tanah perjanjian bukanlah perkara jasmani yang barusan saya katakan. Tetapi tanah perjanjian itu bicara tentang bayangan yang akan datang Bapak Ibu. Masih ingat bangsa Israel ketika mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir dan dibawa oleh Tuhan di dalam perjalanan iman ke dalam sebuah perjalanan ke tanah perjanjian. Seperti kita semua yang dulunya dibelenggu oleh perbudakan dosa dan dikeluarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, lalu kita dibawa ke tanah perjanjian, di mana kita bisa bersekutu kembali di dalam hubungan yang sudah diperdamaikan oleh Kristus Yesus. Hubungan yang sudah dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita gagal paham mengenai tanah perjanjian. Jika apa yang kita pikirkan adalah hal-hal jasmani saja. Yesus pernah mengingatkan di dalam Markus 8 ayat 36. Saya akan bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara kasih oleh Tuhan, saya berharap dan berdoa, bukan hanya saudara, tetapi saya secara pribadi diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita bersama-sama dapat mengkalibrasi hati kita bersama-sama. Bahwa apa yang kita targetkan di dalam dunia yang sementara ini bukan lagi hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi saudara dan saya dibuat sadar bahwa kita ini diciptakan untuk mempunyai relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Tuhan. Yang bisa memberikan ketentraman dalam hidup kita. Bukanlah janjinya saja. Tetapi yaitu apa? Kehadiran Tuhan itu sendiri. Itulah yang harusnya kita kejar di dalam dunia yang sementara ini Bapak Ibu. Itu kenapa melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, saya berharap di tengah kesulitan akhir-akhir ini, biarlah saudara dan saya sadar bahwa yang paling berharga, bahkan tidak bisa dibeli oleh uang, yang merupakan wujud kasih karunia, yaitu apa? Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Merupakan wujud kasih karunia Tuhan. Itulah yang harus kita kejar. Dibanding janji-janji Tuhan, lebih baik kehadiran Tuhan. Itu yang paling utama, yang paling spesifik, yang harus
saudara dan saya kita sadar bersama-sama. Itu kenapa Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat hari ini, di tengah kesulitan, di tengah problema, di masa resesi, masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, dan sebagainya, biarlah saudara dan saya diingatkan bahwa Allah tetap berdaulat. Biarlah kita bersama-sama memandang Alkitab dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan kacamata secara pribadi, tetapi menggunakan lensa Alkitabiah, yaitu cara pandang Tuhan. Bahwa yang terpenting bukan janji Tuhan, tetapi yang paling terpenting yaitu apa? Kehadiran Tuhan, hubungan relasi saudara dan saya dengan Tuhan, persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Itu saja renungan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Biarlah saudara dan saya bersama-sama mau belajar, mengerti apa kehendak Tuhan. Mengerti bahwa Allah tetap berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan di tengah pandemik saat ini. Bahkan di tengah resesi, di tengah problema, situasi kondisi dunia yang begitu sulit saat ini. Ingatlah, Tuhan tetap berdaulat. Itu saja renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan-Mu pada saat hari ini. Mengajar kepada kami bahwa bukan hanya kami menantikan janji Tuhan, tetapi yang lebih penting bahwa hubungan persekutuan yang manis dengan Tuhan, kehadiran Tuhan, biarlah itu yang kami kejar. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau sudah tinggal dalam hati kami, bahkan Engkau rindu bersekutu dengan kami. Biarlah di tengah situasi yang serba sulit, serba susah pada saat ini Tuhan, kami boleh memberikan waktu yang terbaik, waktu yang termanis untuk kami senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya saat kami bersekutu dengan Tuhan, itulah hubungan yang termanis yang boleh kami dapatkan di tengah situasi yang serba sulit ini. Maka hidup kami akan merasakan ketenangan. Hidup kami akan merasakan kedamaian. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Saudara kasih oleh Tuhan, Engkau sudah mendengar firman Tuhan, renungkan dan lakukanlah. Maka terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah menerima berkat, bersama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati.